siswa kita itu bagaimana siswa ya, karena salah satu mungkin dia faktor lingkungan, faktor ekonomi atau keluarga yang notabene-nya broken home, si emaknya di mana, si ayahnya di mana, jadi ketemunya tak. Nah, contohnya yang sudah saya lakukan di sekolah itu seperti ini ya Bapak dan Ibu, yaitu mengenai ada dokumentasi kesepakatan kelas bersama di kelas. Nah, ini saya lakukan baru sekitar 3 minggu ini saya lakukan di kelas, yaitu saya sebagai guru pembimbing atau guru BK di kelas 8. Alhamdulillah saya mendapatkan jam kelas masuk 1 jam di kelas. Jadi saya membuat kesepakatan menguji coba, ternyata hal ini dapat bermanfaat kepada peserta didik. Dan yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini Bapak dan Ibu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari segitiga restitusi ini Bapak dan Ibu, kita bisa lihat ada yang namanya menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Terkadang Bapak dan Ibu di sekolah tak jarang kita membuat sesuatu statement kepada peserta didik kita. Contoh kecilnya, kamu apa kok bolos-bolos aja kau, kok sering kali kok terlambat. Nah, itu kan tercetus di kita Bapak dan Ibu, di ucapan kita kepada peserta didik. Nah, pada segitiga restitusi di budaya positif ini, nah, kita pertama-tama harus yang namanya menstabilkan identitas peserta didik, membuat peserta didik itu merasa nyaman sebaik mungkin, supaya mereka lebih terbuka dan lebih welcome menerima pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada mereka, tetapi pertanyaan tersebut tidak langsung menjorok, bukan maksudnya menstatement mereka, menjudge mereka lebih buruk. Nah, kemudian setelah itu apa? Membuat mereka lebih nyaman, menanyakan validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah ini seperti mengkonfrontasi, istilahnya dalam istilah BK itu ya Pak dan Ibu, mengkonfrontasi antara benar nggak kamu terlambat gara-gara ini, gara-gara terlambat bangun, atau memang dilambat-lambatin. Nah gitu, kita konfrontasikan permasalahan siswa tersebut. Kemudian nanti dia sendiri yang akan menyelesaikannya, menemukan solusinya dengan menanyakan kembali keyakinan murid tersebut, benar nggak sih apa atau bagaimana. Nah, dan yang selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu, kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan. Nah, yang pertama sekali yang kita ketahui adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa yang diterima. Nah, tak jarang ini pun harus dimiliki oleh murid-murid kita. Jadi setiap murid-murid itu mempunyai yang namanya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Tidak ada yang namanya diskriminasi, tidak ada diskriminasi antara guru tersebut kepada siswa yang satu dengan yang lainnya. Mentang-mentang dia ranking 1, itu sajalah. Kadang murid itu mau terceplos seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi kita sebagai guru hendaknya memberikan kasih sayang dan rasa sayang tersebut tanpa ada pilih kasih. Nah, selanjutnya pada Bapak dan Ibu, kebutuhan penguasaan. Selanjutnya apalagi? Kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar bagaimana kita bisa melakukan segitiga restitusi tadi dengan mengetahui kebutuhan-kebutuhan ini. Baik Bapak dan Ibu, di sini ada yang namanya posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai Bapak dan Ibu guru juga di sekolah, pastinya tak luput ada yang harus kita lakukan. Kontrol diri seorang guru itu yang pertama adalah ada sebagai penghukum. Nah, ini kita kadang-kadang di sekolah ini banyak nih langsung menstatement murid, udah, ambil sampah sana, terlambat aja kau. Kadang gitu ya Bapak dan Ibu, langsung menghukum siswa tersebut. Nah, kemudian ada pembuat merasa bersalah. Nah, ini pembuat merasa bersalah ini dibuat kita kayak mana ya?
sindiran-sindiran halus tapi yang menekan murid. Seperti itu. Kemudian apalagi posisi kita sebagai teman. Nah, kadang kita ini posisi guru kita ini sebagai teman ini dibuatnya sebagai teman tapi memberikan pertanyaan atau pernyataan-pernyataan kepada murid, itulah kau. Kan udah bapak bilang sama kau. Kenapa kau terlambat lagi? Aduh, salah aja pun kau ini, asik kau aja yang terlambat. Seperti itu, memposisikan bahasa atau gestur tubuh kita sebagai guru tadi kepada siswa sebagai teman, tapi tak lepas dari kata-kata yang itu tadi bapak dan ibu. Ada rasa statement pernyataan yang membuat siswa masih merasa salah lagi. Kemudian ada posisi kita sebagai guru pemantau. Nah, di sini kita sebagai pemantau. Nah, ini kadang kita kalau guru mata pelajaran ya bu, itulah kau. Contoh kecilnya. Minggu lalu kau juga. Pada saat jam pelajaran ibu yang kedua. Sekarang kau juga lagi. Nah, berarti dari minggu lalu, pelajaran yang lalu sampai ini, guru tersebut memantau siswanya. Oh, kau lagi ya, seperti itu. Inilah dia posisi guru sebagai pemantau. Nah, yang terakhir itu adalah bapak dan ibu, posisi guru sebagai manajer. Ini kadang jarang kita dapatkan, tapi inilah bapak dan ibu yang harus kita lakukan sebagai guru untuk mendidik siswa-siswi kita sesuai dengan kurikulum merdeka. Bukan, kadang banyak juga itu bu, kita sesama guru, iya murid ini udah merdeka dia, sampai entah udah merdeka berapa kali pun udah tetap merdekanya itu orang itu. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada posisi kontrol guru. Sebaiknya kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena guru dalam membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di mana posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri hingga tercipta perilaku mandiri dalam penyelesaian masalah yang dihadapi murid. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas hubungan Bapak dan Ibu. Walaupun saya tadi sedikit ada terkendala di berbagai hal, alhamdulillah saya dapat menampilkan hasil daripada webinar saya pada hari ini. Barangkali Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu terkendala pada di awal-awal saya menampilkannya tadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu. Kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator saya, Ibu Agnes. Baik, terima kasih Ibu Ulfa Syahidah sudah memaparkan materinya dengan tema budaya positif. Ya, tidak masalah ya Bu Ulfa, namanya juga kendala, kita tidak pernah tahu kapan terjadinya. Oke, Bapak Ibu, apakah masih semangat? Coba mana suaranya Bapak Ibu? Bapak Ibu guru yang hebat, masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu semuanya, pada siang yang berbahagia ini seperti biasa, ibu akan memberikan materi layanan klasikal. Nah, kali ini ibu akan memberikan materi tentang kesepakatan kelas. Nah, di depan sudah
Nah, nanti semuanya atau beberapa murid masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 boleh menempelkannya ke depan memakai lem yang ini tadi yang sudah Ibu siapkan. Semangat? Setuju? Oke. Nah, Ibu, silakan yang mau menempelkan ke depan mengenai kesepakatan kelas kita. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau dia yang negatif, pertanyaannya seperti ini. Kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam kelas, 5 menit Ibu sudah di dalam kelas, jika terlambat, apa konsekuensinya? Dicubit. Bukan, sudah. Bolehkah ditegur? Berapa kali kena teguran? 3. Boleh dituliskan di sini, di majelis ke depan. Diberi teguran. Di majelis pas mau menempelkannya ke depan ini. Nah, yang positif, siapa yang mau isi? Nah, yang kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Kesepakatan kelas yang positif adalah kalau kita misalnya Ibu masuk ke dalam kelas semuanya sudah berada di dalam kelas. Berarti 5 menit sebelum Ibu masuk semuanya sudah berada di dalam kelas. Tulis di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung di acara webinar saya untuk pertama kalinya. Dikecilin. Maaf sekali saya kepada teman-teman dan Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di ruangan ini. Ada beberapa kendala yang saya alami. Padahal tadi sudah saya uji coba beberapa kali, semuanya berjalan lancar. Cuman kita punya rencana, Tuhan punya kehendak. Jadi saya mohon maaf sampai hari ini masih tadi ada kendala juga. Dan saat ini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif di sekolah. Langsung ke slide berikutnya, Dek. Langsung ke slide berikutnya. Kamu jangan kok. Pertanyaan yang udah dibuat sempat. Baik Bapak dan Ibu, ada di sini beberapa pertanyaan yang saya cantumkan, yaitu mengenai setuju atau tidak setujukah Bapak dan Ibu mengenai pertanyaan yang saya sampaikan di sini, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, di sini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berdiskusi di chat menunya. Silahkan kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu setuju mengenai hukuman dengan hal positif yang seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Silahkan Bapak dan Ibu dapat memberikan komentarnya di chat kolom komentar yang ada. Selanjutnya adalah setuju atau tidak setuju memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk menuliskan di kolom chat. Ada barangkali Bapak dan Ibu yang setuju, ada barangkali Bapak Ibu yang kurang setuju. Nah, nanti di situ akan terlihat. Mungkin jawaban dari Bapak dan Ibu sudah ada. Kemudian kita masuk di sini Bapak dan Ibu, yaitu tentang teori kontrol mengenai setiap perilaku perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Nah, ini dijelaskan oleh William Glasser pada tahun 1984. Jadi pada hakikatnya
Setiap perbuatan dan perilaku kita itu didasari oleh suatu tujuan yang harus kita lakukan. Misalnya kepada peserta didik, kita mengharapkan apa seharusnya kita harapkan kepada peserta didik, baik itu harapan kita yang positif, yang selama ini kita impikan bahwa mereka harus menjadi murid yang seperti apa. Nah, yang selanjutnya adalah di teori kontrol ini Bapak dan Ibu, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instriknya akan terbangun. Nah, motivasi instrik di sini Bapak dan Ibu adalah mengenai motivasi yang ada di dalam diri si anak tadi, yaitu peserta didik kita di sekolah, dorongan-dorongan naluri yang ada di dalam dirinya. Nah, termasuk